Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Berjumpa kembali dengan saya Adi Pamungkas, admin SIM PKB Kota Palembang. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait teknis pendaftaran dan persyaratan guna pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelumnya saya tidak henti-hentinya untuk kembali mengingatkan Bapak Ibu Guru untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan diri, pribadi, dan lingkungan agar rantai penyebaran COVID-19 dapat kita putus. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada channel ini. Oke? Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan sesuai surat edaran dari Direktorat Jenderal GTK nomor 0248 B2 tahun 2022. Dalam hal ini ada beberapa hal teknis yang akan nanti kami sampaikan terkait surat edaran tersebut. Satu, itu data peserta berdasarkan hasil dari pemuktahiran data Dapodik sekolah masing-masing per tanggal 30 Januari 2022. Jadi data yang diambil untuk peserta PPG itu data per tanggal 30 Januari 2022. Selanjutnya kedua, calon peserta terdiri dari dua kategori. Satu, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi intinya untuk peserta PPG setiap orang, setiap person itu memiliki kesempatan masing-masing untuk mengikuti PPG tersebut. Selanjutnya yang ketiga, peserta program PLPG yang belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Berarti Bapak Ibu Guru yang program PLPG kemarin yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Keempat, calon peserta wajib mendaftar melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Nanti ada tampilan di bawah ini dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing guru. Jadi setiap individu Bapak Ibu Guru itu telah dibekali oleh Kemdikbud akun SIM PKB masing-masing. Nanti silakan login, silakan aktivasi, dan silakan ikuti pendaftaran PPG melalui akun SIM PKB masing-masing. Selanjutnya yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan melihat linearitas pada bidang studi PPG. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang keenam, ini sekedar tambahan dan mengingatkan bagi Bapak Ibu Guru, bagi guru yang belum terdaftar di komunitas wajib segera bergabung dengan komunitasnya masing-masing. Baik itu komunitas guru mapel, bagi mapel mata pelajaran, atau Bapak Ibu Guru SD itu wajib tergabung di kelompok kerja guru, baik itu kelas atas maupun kelas bawah. Bagi kepala sekolah itu wajib ikut terdaftar di MKKS. Kenapa? Agar Bapak Ibu Guru bisa mengikuti program sekolah penggerak. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang tidak terdata di komunitas, itu kemungkinan kecil tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Untuk syarat-syarat teknis selanjutnya akan kami jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Bertemu kembali bersama saya Adi Pamungkas. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Persyaratan administrasi dan mungkin tata cara pendaftaran pada SIM PKB. Untuk persyaratan seleksi administrasi kita bagi dalam dua klasifikasi. Satu, persyaratan peserta. Jadi persyaratan peserta itu yang wajib bagi Bapak Ibu Guru itu satu, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum mengikuti program PPG. Jadi ini kita kelompokkan bagi guru yang di bawah naungan Kemdikbud yang belum pernah mengikuti
seleksi program PPG. Itu persyaratan peserta yang pertama. Yang kedua, terdata pada data Dapodik, Satuan Administrasi Pangkal. Berarti terdata pada data Dapodik sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Yang ketiga, itu Bapak Ibu guru wajib memiliki NUPTK. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki NUPTK mungkin belum bisa untuk mengikuti seleksi PPG. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi hanya dibatasi sampai dengan 1 Januari 2019. Selanjutnya, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Nanti pembahasan ini lebih spesifik dan lebih lanjut akan kita jelaskan terkait linearitas dan pilihan bidang studi sesuai program PPG. Selanjutnya, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Nah, jadi aktif mengajar Bapak Ibu guru selama 2 tahun terakhir, dan ini dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah yang nanti mungkin secara seleksi, tata cara pendaftaran nanti akan diupload pada sistem SIM PKB. Selanjutnya, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022. Jadi berusia setinggi-tingginya 58 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, mungkin ini persyaratan administrasi sehat jasmani dan rohani bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Begitu juga surat bebas narkotika, psikoterapika, dan juga zat adiktif lainnya. Selanjutnya, mungkin surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian. Itu persyaratan peserta seleksi administrasi untuk calon peserta PPG. Selanjutnya, bagian kedua itu persyaratan administratif. Ini bisa dilihat nanti di laman SIM PKB masing-masing. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan itu scan ijazah S1 Bapak Ibu. Jadi itu boleh ijazah S1 asli dan juga mungkin fotokopi yang telah dilegalisir. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang telah memiliki ijazah S1 itu wajib untuk di-scan atau dipindai yang asli maupun yang legalisir. Bagi Bapak Ibu guru yang mungkin lulusan dari luar negeri, harap melampirkan surat penyetaraan dari Direktorat Dikti. Jadi harus disesuaikan dulu konversi ijazahnya. Yang B, itu scan SK pengangkatan sebagai guru. Baik itu fotokopi ataupun asli yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Provinsi. Jadi bila yang aslinya tidak ada, silakan melakukan fotokopi atau yang dilegalisir. Selanjutnya itu SK kenaikan pangkat 2 tahun terakhir bagi guru PNS. Jadi SK pangkat terakhir. Dan SK pengangkatan bagi Bapak Ibu guru non PNS. Jadi SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Selanjutnya SK tersebut dilegalisir. Jadi bagi Bapak Ibu guru PNS itu boleh melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun ke Badan Kepegawaian Daerah. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi itu khusus untuk daerah yang diberi kewenangan, mungkin SMA atau SMK itu ke Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu guru yang merupakan guru tetap yayasan itu wajib melegalisir SK penetapan sebagai guru tetap yayasan. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang bertugas di sekolah negeri yang merupakan guru honor daerah itu wajib melakukan scan atau pindai untuk SK penugasan honor daerah dari daerah masing-masing. Jadi SK penugasan tersebut dilegalisir pada Dinas Kabupaten Kota atau pada Badan Kepegawaian Daerah masing-masing. Selanjutnya yang mungkin sama secara struktural nanti hasil pindai scan pembagian tugas 2 tahun mengajar.
terakhir, jadi 2020 sampai 2021 dan 2021 dan 2022. Jadi 2 tahun terakhir itu di-scan juga. Itu baik itu asli atau yang dilegalisir. Selanjutnya hasil pindai atau hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Jadi nanti format terlampir itu ada di aplikasi akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing bagi yang terpanggil untuk mengikuti seleksi PPG. Jadi Bapak Ibu, seleksi PPG itu pemanggilan peserta itu mulai tanggal 10 Februari sampai 15 Februari. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu cek akun SIM PKB-nya. Pemanggilan atau notifikasi itu mulai tanggal 10 Februari. Jadi untuk sekarang agak kurangi nonton-nonton sinetron. Oke. Selanjutnya tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi Bapak Ibu guru harus mendaftar melalui akun SIM PKB masing-masing. Karena pendaftaran PPG itu melalui akun SIM PKB Bapak Ibu guru masing-masing, tidak bisa diwakilkan atau diberikan akun itu kepada orang lain. Guru harus membuka akun tersebut guna melakukan pendaftaran dengan cara mengunggah atau mengupload dokumen hasil scan atau pindai Bapak Ibu guru. Jadi ijazah S1 itu harus di-upload sesuai ketentuan pada aplikasi tersebut. Apabila Bapak Ibu guru memang tidak bisa melakukan hal tersebut, bisa meminta bantuan teman sejawat atau operator sekolah. Mungkin juga nanti Bapak Ibu guru bisa langsung ke Dinas Pendidikan guna melakukan koordinasi lebih lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Jadi ketentuan program tersebut adalah linearitas yang sesuai dengan ijazah Bapak Ibu guru miliki. Jadi linearitas itu nanti akan dijelaskan pada daftar dokumen yang akan nanti dilampirkan. Selanjutnya Bapak Ibu guru wajib mengisi nama perguruan tinggi atau sekolah tinggi Bapak Ibu guru di mana pada saat mendapatkan ijazah S1 tadi. Jadi nanti di laman SIM PKB ada pilihan universitas atau lembaga atau mungkin sekolah tinggi di mana Bapak Ibu guru mendapatkan ijazah S1. Selanjutnya LPMP yang akan melakukan verifikasi data, validasi berkas sesuai dengan syarat-syarat ketentuan administrasi yang telah ditentukan. Jadi mungkin linearitas, ijazahnya, dan studi PPG. Untuk verifikasi dan validasi tersebut nanti akan dibagi dalam 3 kategori Bapak Ibu. Jadi kategori pertama itu disetujui apabila berkas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Selanjutnya ditolak secara permanen. Jadi berkas Bapak Ibu guru itu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya ditolak guna perbaikan. Nah, nanti Bapak Ibu guru mendapatkan notifikasi pada akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Guru yang lolos verifikasi akan berstatus disetujui dan dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi mungkin itu tata cara pendaftaran nanti bisa dilihat di laman akun SIM PKB Bapak Ibu guru. Untuk fakta integritas nanti bisa Bapak Ibu guru download di akun masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu guru jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Jadi pengumuman pendaftaran PPG itu tanggal 3 Februari tahun 2022. Pendaftaran dan pengiriman berkas itu tanggal 10 Februari sampai tanggal 23 Februari. Selanjutnya perbaikan berkas atau masa sanggah apabila memang ditolak dalam perbaikan itu tanggal 10 sampai tanggal 25 Februari tahun 2022. Berkas tersebut diverval oleh petugas itu tanggal 10 hingga tanggal 28 Februari tahun 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran tersebut akan diumumkan secara nasional pada tanggal 4 Maret tahun 2022. Itu untuk tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022.
Selanjutnya yang perlu saya jelaskan secara singkat adalah linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Bagi Bapak Ibu guru pendidikan guru PAUD, bidang studi guru PAUD, maka program studi S1 yang linear adalah pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, pendidikan guru TK, PGRA, psikolog, bimbingan konseling, PSKGJ atau pendidikan guru anak usia dini, PSKGJ pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Itu bagi Bapak Ibu guru yang mengambil bidang studi PPG pendidikan guru PAUD. Selanjutnya pendidikan guru sekolah dasar bagi bidang studi PPG yang program studi linear pada bidang studi tersebut adalah PGSD, PGMI, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, pendidikan IPA, pendidikan IPS, tadris bahasa Indonesia, tadris IPA, tadris IPS, tadris matematika, pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, psikologi, PSKGJ pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, PSKGJ pendidikan guru sekolah dasar. Jadi bagi bidang studi PGSD, program studi S1 yang linear seperti saya sebutkan tadi. Khusus untuk bidang rumpun SMP, PPG bidang studi seni budaya, pendidikan jasmani dan pendidikan lainnya nanti bisa Bapak Ibu lihat pada dokumen yang nanti kami lampirkan. Demikian sekilas penjelasan dari saya. Tetap semangat, tetap perbaiki datanya, dan tetap menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa literasi. Jadi literasi itu tidak hanya di digital, tapi juga secara manual. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu guru. Demikianlah penjelasan singkat dari saya terkait teknis pendaftaran dan syarat administrasi bagi program pendidikan guru dalam jabatan tahun 2022. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.